Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 mengambil topik untuk proposal kami, yaitu larutan dapur atau larutan buffer. Nah, di sini kami membahas beberapa poin penting, yaitu definisi pH, larutan dapur, larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, dan prinsip dasar larutan dapur. Nah, dalam metode penelitian kami menggunakan metode schematic review, yaitu mengambil beberapa informasi dari buku dan juga jurnal. Nah, dalam proposal kami sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama menganalisis prinsip dasar larutan dapur, yang kedua mengetahui persamaan yang digunakan dalam larutan dapur, dan yang terakhir itu mengetahui jenis dari larutan dapur. Nah, kami mengambil larutan dapur karena larutan dapur ini sangat penting apalagi dalam bidang farmasi, yaitu contohnya obat. Nah, pH yang stabil itu sangat penting agar obat tetap efektif dan juga aman untuk digunakan. Terima kasih. Akan masuk dalam tinjauan pustaka. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya yang hampir konstan meskipun ditambahkan sejumlah kecil asam kuat ataupun basa kuat. Nah, larutan ini umumnya terdiri dari buffer asam, yaitu dari asam lemah dan basa konjugasinya, yang contohnya adalah campuran asam asetat dan natrium asetat. Kemudian ada juga terdiri dari buffer basa yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya, contohnya adalah campuran amonia dan amonium klorida. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan buffer meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pemilihan asam atau basa lemah dengan pasangan konjugasinya yang memiliki ketahanan asam sesuai dengan pH yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan konsentrasi antara komponen buffer untuk mencapai pH yang stabil. Dan yang ketiga yaitu penggunaan rumus Henderson-Hasselbalch untuk menentukan pH buffer, yang dimana untuk larutan buffer asam yaitu ketahanan asam ditambahkan dengan log basa konjugasi per asam lemah. Kemudian larutan buffer basa di mana ketahanan basa ditambahkan dengan log asam lemah per basa konjugasinya. Nah, larutan penyangga atau larutan buffer ini juga merupakan suatu larutan yang dapat menahan perubahan pH yang besar ketika ion-ion hidrogen atau hidroksida ditambahkan atau ketika larutan itu diencerkan. Secara umum, larutan buffer mengandung pasangan asam basa konjugat atau terdiri dari campuran asam lemah dengan garam yang mengandung anion yang sama dengan asam lemahnya, atau basa lemah dengan garam yang mengandung kation yang sama dengan basa lemahnya. Oleh karena itu, penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa ke dalam larutan buffer tidak dapat mempengaruhi perubahan pH yang ada. Nah, larutan penyangga dapat dibedakan atas larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Apabila asam lemah direaksikan dengan basa konjugasinya, maka akan terbentuk larutan buffer asam, di mana larutannya mempertahankan pH pada daerah asam yaitu pH di bawah 7, sedangkan basa lemah yang direaksikan dengan asam konjugasinya, maka akan terbentuk larutan buffer basa, di mana larutannya akan mempertahankan pH pada daerah basa pH di atas 7. Derajat kesamaan atau pH merupakan standar yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda dalam bentuk suatu nilai. Nah, pH ini adalah suatu satuan ukur yang menguraikan derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan. pH normal yaitu 7, dan bila nilai pH di atas 7 maka menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa, sedangkan nilai pH di bawah 7 maka memiliki sifat keasaman. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan yang tinggi. Nah, pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Nah, pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator pH seperti kertas lakmus ataupun dengan pH meter. Sifat dari larutan buffer yaitu pH larutan tidak berubah jika diencerkan dan tidak berubah pula jika ditambahkan ke dalamnya sedikit asam atau basa. Nah, pada dasarnya suatu larutan penyangga yang tersusun dari asam lemah dan basa konjugasi merupakan suatu sistem kesetimbangan ion dalam air yang melibatkan adanya kesetimbangan air dan kesetimbangan asam lemah. Nah, di samping itu terdapat ion basa konjugasi yang berasal dari garam atau hasil reaksi antara asam lemah tersebut dengan basa kuat. Prinsip larutan penyangga adalah bila larutan penyangga berasal dari asam lemah dengan garamnya tercampur sedikit asam kuat, maka asam kuat akan bereaksi dengan garamnya sehingga asam kuat akan diubah menjadi garam yang bersifat netral dan asam lemah yang artinya sifat asam kuatnya menjadi sangat kecil. Bila ditambah sedikit basa kuat, maka sifat basa kuat ini menjadi sangat kecil karena bereaksi dengan asamnya. Nah, sebagai contoh, apabila ke dalam 1 liter H2O atau hidrogen ditambahkan 0,1 ml HCl pekat, maka akan terjadi perubahan pH dari
pH 7 menjadi pH 3. Namun jika HCl itu ditambahkan ke dalam 1 liter larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya, pH larutan hanya akan berubah sedikit. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang definisi pH. Nah, derajat keasaman atau pH merupakan standar yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan, atau benda dalam bentuk nilai. pH adalah satu satuan ukur yang menguraikan derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan. pH normal memiliki nilai 7. Bila pH lebih dari 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa, sedangkan nilai pH kurang dari 7 memiliki sifat keasaman. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi dan pH 14 menunjukkan derajat kebasahan tertinggi. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur pH atau suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator pH seperti dengan kertas lakmus atau dengan pH meter. Selanjutnya kita masuk pada larutan dapar atau buffer. Larutan dapar juga dikenal sebagai larutan buffer ini adalah larutan yang bisa menjaga kestabilan pH walaupun ditambahkan asam ataupun basa. Yang artinya, meskipun ada perubahan kecil dalam jumlah ion H+ dari asam atau OH- dari basa, larutan ini tetap stabil. Nah, bagaimana cara kerjanya? Larutan buffer ini biasa terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Yang dimana asam lemah ini adalah asam yang tidak pecah sepenuhnya di dalam air, yang artinya hanya sebagian molekul asam yang berubah menjadi ion H+ atau asam. Yang dimana basa konjugatnya adalah pasangan dari asam lemah ini yang terbentuk setelah asam melepaskan ion H+. Nah, setelahnya apa itu basa lemah? Basa lemah sama seperti asam lemah tadi, yang dimana dia tidak sepenuhnya bereaksi di dalam air untuk menghasilkan ion OH-, yang dimana selanjutnya ada asam konjugat yang juga sama seperti tadi adalah pasangan dari basa lemah, namun dia terbentuk setelah basa ini menerima ion H+. Jadi untuk contohnya yaitu jika kita mempunyai asam asetat atau CH3COOH dan garamnya seperti natrium asetat CH3COONA, maka larutan itu akan mengandung yang pertama asam lemah atau Ha dan basa konjugatnya atau amin. Ketika ditambahkan asam atau H+, maka basa konjugatnya atau amin ini akan menangkap ion H itu dan mengubahnya kembali menjadi bentuk asam lemah atau Ha, seperti yang ditunjukkan dalam reaksi ini, yang dimana H+ bereaksi dengan amin membentuk Ha. Sebaliknya, jika ditambahkan basa atau OH-, maka basa lemah tersebut dia akan menetralkan OH- tersebut dan menghasilkan air atau H2O serta basa konjugat amin. Contoh seperti yang bisa dilihat di reaksi ini, yaitu OH- bereaksi dengan Ha menghasilkan amin dan H2O. Jadi kesimpulan dari reaksi-reaksi ini adalah dalam kedua kasus tersebut, baik perubahan asam maupun basa, larutan buffer intinya dapat mencegah perubahan drastis dari pH karena ion H+ atau OH- kedua hal tersebut akan dinetralkan. Selanjutnya ada contoh buffer. Yang pertama ada buffer asam, yaitu campuran asam asetat atau CH3COOH dan natrium asetat atau CH3COONA, dan buffer basa yaitu campuran amonia NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl. Selanjutnya buffer asam ini biasa mempertahankan pH di bawah 7, sedangkan buffer basa ini dia menjaga pH di atas 7. Jenis-jenis buffer terdapat dua, yaitu yang pertama buffer asam, dia menahan perubahan pH saat ditambah basa, sedangkan buffer basa dia secara singkat menahan perubahan pH saat ditambah asam. Larutan penyangga asam. Larutan buffer yang memiliki pH kurang dari 7 atau memiliki suasana asam. Larutan penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya.
Larutan penyangga asam akan mempertahankan pH-nya tetap di bawah 7 jika ditambahkan asam maupun basa. Rumus pH larutan penyangga adalah pH sama dengan pKa tambah log A per G, yang mana keterangannya yaitu Ka sama dengan ketetapan kesetimbangan asam, A sama dengan jumlah mol asam, G sama dengan jumlah mol basa konjugasi. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga alkali memiliki pH di atas 7 atau memiliki suasana yang asam. Larutan penyangga basa dibuat dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya. Larutan penyangga basa akan mempertahankan pH-nya tetap di atas 7 jika ditambahkan asam maupun basa lain. Rumus pH larutan penyangga basa yaitu POH sama dengan PKB tambah log G per B. Keterangannya yaitu POH sama dengan derajat keasaman, pH sebagai derajat keasaman larutan, PKB sama dengan logaritma negatif dari tetapan basa KB. Selanjutnya ada sifat larutan datar. Berdasarkan definisi larutan datar itu sendiri, terdapat sifat-sifat larutan datar. Yang pertama, pH larutan datar praktis tidak berubah ketika sedikit penambahan asam kuat atau basa kuat atau pengencerannya. Yang kedua, pH larutan dapat berubah ketika penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif tinggi atau banyak, yaitu apabila asam kuat dan asam basa ditambahkan dan menghabiskan komponen molekul datar itu sendiri, maka pH larutan datar dapat berubah dengan drastis. Yang ketiga, daya penyangga larutan datar tergantung pada jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Selanjutnya ada fungsi larutan datar. Larutan datar atau larutan buffer memiliki fungsi utama yaitu menjaga pH agar tetap stabil di dalam suatu sistem kimiawi. Ketika sejumlah asam atau sejumlah basa ditambahkan dalam larutan, maka larutan buffer akan bekerja menjaga pH dari larutan tersebut. Hal ini sangat penting untuk proses kimiawi maupun biologis. Keseimbangan pH ini juga faktor utama atau faktor yang sangat krusial untuk berjalannya reaksi agar tetap berjalan secara optimal. Seperti contoh ketika di dalam tubuh, sistem buffer seperti sistem bikarbonat membantu menjaga pH darah tetap normal ketika terjadi perubahan kondisi metabolik ataupun asupan makanan. Berikutnya kita masuk ke dalam prinsip dasar larutan datar. Prinsip dasar ini dia melibatkan kesetimbangan antara komponen asam dan basa konjugasi dalam sebuah larutan. Ketika asam kuat yang ditambahkan, ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi untuk membentuk asam lemah. Sebaliknya, ketika basa kuat yang ditambahkan, ion OH- akan bereaksi dengan asam lemah membentuk basa konjugasi. Dengan cara ini, pH larutan tidak berubah secara drastis. Kemudian ada contoh nyata yang diberikan oleh Alauddin pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penambahan 0,1 mili HCl pekat ke dalam air menyebabkan perubahan pH drastis dari 7 atau netral menjadi 3. Namun jika HCl ditambahkan ke dalam larutan buffer, perubahan pH ini hanya sedikit yang menandakan bahwa ada kestabilan dari nilai pH tersebut. Larutan buffer ini dia memiliki peran penting dalam berbagai pengaplikasian termasuk di bidang biologi dan kimia. Banyak reaksi enzimatis hanya berlangsung optimal pada rentang pH tertentu, sehingga larutan buffer ini digunakan untuk menjaga kestabilan pH selama reaksi berlangsung. Penelitian protein dan studi kinetika reaksi kimia juga banyak menggunakan larutan buffer. Larutan buffer yang umumnya sebagai larutan penyangga atau larutan yang mampu mempertahankan kestabilan nilai pH. Dalam bidang farmasi ini, larutan buffer atau datar ini biasa digunakan dalam menjaga stabilitas obat dan sebagai pengontrol kelarutan obat. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari larutan datar yang sudah dijelaskan tadi, bahwa larutan buffer juga dikenal sebagai larutan datar atau larutan penyangga merupakan sistem larutan yang mampu mempertahankan pH relatif konstan meskipun ditambahkan asam atau basa kuat dalam jumlah kecil. Larutan ini umumnya
terdiri dari pasangan asam lemah dan basa konjugasi. Kemudian untuk buffer asam atau basa lemah dan asam konjugasinya untuk buffer basa. Kemampuan larutan buffer dalam menjaga kestabilan pH berasal dari prinsip kesetimbangan antara komponen asam dan basa dalam sebuah larutan. Ketika ion H+ atau OH- ditambahkan ke dalam larutan, mereka akan dinetralkan oleh larutan buffer yang sesuai, sehingga perubahan pH ini dapat diminimalkan. Hal ini membuat larutan buffer sangat penting dalam berbagai pengaplikasian, terutama dalam bidang reaksi kimia dan biologis, yang dimana dalam bidang farmasi ini larutan buffer sangat berperan besar dalam menjaga stabilitas dan efektivitas obat dan mengontrol kelarutan dan penyerapan senyawa aktif. Dengan demikian, pemahaman dan penggunaan larutan buffer sangat vital dalam berbagai disiplin ilmu dan industri. Sekian materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika banyak salah kata penyebutan, bahkan informasi yang mungkin keliru. Kami memohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.